Bapak, Ibu, Saudara, salam dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema berpegang teguh pada kepercayaan dengan dasar firman Tuhan Yesaya pasal 44 ayat 6 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Seringkali sebagai orang Kristen dikatakan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Bukankah terbukti dalam pengalaman kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan dan pergumulan dalam hidup yang berat, kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita juga tidak mengandalkan Tuhan, melainkan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kehidupan umat Yehuda, kerajaan selatan di era Yesaya, mengalami kemerosotan rohani dan moral, tidak hanya di masyarakat tetapi juga di pemerintahan. Yesaya memperingatkan Raja Yehuda, Raja Ahaz, untuk tidak meminta bantuan Asyur dalam melawan Aram. Yesaya menasehati agar raja tidak percaya kepada Asyur, melainkan hendaklah percaya kepada Tuhan saja. Setelah kekalahan Israel dan kehancuran, mereka kehilangan pengharapan dan mereka ada dalam pikiran yang dikuasai bahwa Allah mereka telah kalah dan tidak berkuasa lagi. Hanya ilah-ilah orang Asyur yang lebih menguasai. Karena itulah mereka mungkin terpengaruh untuk menyembah ilah-ilah orang Asyur. Di masyarakat Timur Tengah kuno sangat lazim pemahaman bahwa Tuhan satu suku bangsa hanya berkuasa di teritorial saja, sementara di wilayah Tuhan setempatlah yang berkuasa. Apalagi kalau suatu bangsa mengalahkan bangsa lain, itu sama dengan kekuatan ilah bangsa penjajah tersebut yang mengalahkan ilah bangsa terjajah. Namun pemahaman ini terbantahkan dengan apa yang diyakini oleh Nabi Yesaya, bahwa hanya Tuhan sajalah yang akan tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Karena itulah Yesaya menyerukan di dalam Yesaya 44 ayat 6, Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Artinya adalah kekuasaan Allah yang utuh, yang tidak pernah terbelah dan tidak pernah terkalahkan oleh kekuasaan kuasa apapun di atas seluruh jagat raya ini. Ini menegaskan bahwa Allah yang kuasa adalah Allah yang ada di pihak Israel. Sebaliknya, kalau ada kegagalan, kekalahan, itulah perlu memeriksa diri. Mungkin saja bangsa Israel telah jauh dari Allah. Nabi Yesaya menasehati agar tetap percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan Sang Pelindung umatnya. Setiap hari tentu saja kita duduk, entah duduk di kursi di rumah, entah duduk di kursi perkantoran, entah kita duduk di kursi restoran. Tentu saja kalau di rumah kita yakin karena kita membeli kursi yang berkualitas. Tetapi kalau kita duduk di tempat lain, tentu saja kita akan ragu. Ya, kalau kita terus berpikir, tentu akan membawa kecemasan
Bagaimana kalau seandainya kursi itu patah? Bagaimana seandainya terjatuh? Namun saudaraku, kalau kita percaya, tentu saja entah itu di kantor, entah itu di restoran, entah itu di tempat kita kerja, tentu saja mereka telah membelikan kursi-kursi yang berkualitas, dan kita percaya mereka tentu saja telah meneliti bagaimana keamanan dan daya tahanan dari kursi tersebut. Untuk itulah kita percaya dan kita bisa duduk dengan nyamannya. Nah, demikian juga kita percaya kepada Tuhan kita. Kita percaya kepada Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang pencipta, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu untuk percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah kita tidak akan khawatir kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita harus menyerahkan seluruh hidup kita dan keberadaan kita ke dalam tangannya. Terserah di tengah ketakutan, di tengah ketidakpastian, marilah kita untuk memilih untuk tetap percaya kepada Allah. Allah senantiasa menuntun kita menuju rencana yang dikehendakinya, pada waktunya terbaik akan ditentukan oleh Tuhan. Pandanglah Tuhan dan tetaplah percaya. Ingatlah betapa banyak berkat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan biarlah Allah senantiasa yang hadir dalam kehidupan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang gadis ia jatuh cinta kepada pemuda yang kaya, dan karena perjalanan cinta kasih maka mereka pun menikah. Masyarakat di sekitar mempunyai pandangan bahwa gadis tersebut menikah pemuda tersebut karena kaya, tetapi sesungguhnya gadis tersebut menikahi pemuda yang kaya itu tidak lain adalah karena cintanya. Dan karena itulah ketika suaminya jatuh sakit, sang istri inilah yang selalu menemaninya, merawat, mendampinginya sampai pulih, sampai dapat bekerja kembali. Itulah terbukti bahwa istri ini sangat mencintai akan suaminya, ditunjukkan dalam kesetiaannya. Nah, demikian juga kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya. Untuk percaya tersebut maka kita pun harus wujud nyatakan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Melalui teks bagian bacaan kita diingatkan bahwa hendaklah kita juga percaya kepada Tuhan. Dan untuk merespon percaya kita kepada Tuhan, maka kita pun harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Kita harus berserah kepada Tuhan daripada kita berserah kepada orang-orang yang kita andalkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kita bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Terpujilah Tuhan, karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa. Percaya kita kepadanya tidak sia-sia, sebab Tuhanlah tempat sandaran kita. Amin.